Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, apabila ditemukan bagi seseorang yaitu 4 sebab disunnahkan sujud sahwi dalam solat, lantas yang 4 sebab disunnahkan sujud sahwi itu kita laksanakan di dalam solat, apakah itu karena meninggalkan sunnah ab'ad atau sebab-sebab yang disunnahkan sujud sahwi yang lain. Lantas kalau kita laksanakan solat itu secara sendiri, maka tetap disunnahkan kita yaitu untuk melaksanakan yaitu sujud sahwi. Demikian juga kalau kita laksanakan berjamaah, nyatanya Pak Imam yaitu menemukan yaitu 4 sebab itu disunnahkan sujud sahwi, lantas dia buatlah sujud sahwi dalam solat. Karena dia membuat sujud sahwi dalam solatnya, mungkin dia salah tempat membaca dari bacaan yang disunnahkan, atau salah tempat dia membaca sesuatu yang diperintahkan. Maka lantas dia membaca umpamanya membaca ayat sewaktu ruku. Itu kan salah satu sebab disunnahkannya sujud sahwi. Lantas si imam sujud sahwi, maka kita sebagai makmum di belakang maka wajib mengikut Pak Imam yang tadi melaksanakan sujud sahwi. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang demikian juga kalau seandainya ada ditemukan 4 sebab disunnahkan sujud sahwi itu dalam solat, nyatanya kita melaksanakan solat itu dalam berjamaah, lantas Pak Imam tidak melaksanakan sujud sahwi, umpamanya Pak Imam meninggalkan kunut sewaktu solat subuh. Sewaktu dia meninggalkan kunut itu dia tidak laksanakan sujud sahwi, maka setelah salam Pak Imam, kita sebagai makmum yang mau melaksanakan sujud sahwi tetap disunnahkan sujud sahwi, tapi dengan syarat, yaitu Pak Imam salam lebih dahulu, salam yang pertama, salam yang kedua, kemudian si makmum melaksanakan sujud sahwi. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau ada orang yang terlupa sudah melaksanakan yaitu sebab-sebab disunnahkan sujud sahwi, itu apakah meninggalkan sunnah ab'ad ataukah dia memperbuat yaitu sesuatu yang kalau disengaja membatalkan, dengan tidak disengaja dia tidak batal solat, atau memang membaca tidak pada tempatnya. Lantas ada seseorang yang memperbuat gitu karena sebab terlupa, lantas habis tahiyat akhir, lantas dia langsung salam. Maka setelah dia salam baru ingat bahwa dia tidak melaksanakan sujud sahwi. Maka setelah salam tadi, maka tetap disunnahkan dia kalau seandainya dia mau melaksanakan sujud sahwi, maka tetap disunnahkan dia sujud sahwi. Tapi dengan syarat setelah nanti dia sujud sahwi salam kembali. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, di mana dia tempat pelaksanaan sujud sahwi itu? Tempat pelaksanaan sujud sahwi itu adalah setelah membaca tasyahud akhir, setelah membaca solawat kepada Nabi, kemudian kalau ada doa setelah solawat kepada Nabi tadi, kemudian setelah itu barulah kita melaksanakan yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi itu sajadatain 2 kali sujud, yaitu antara sebelum kita melaksanakan salam solat. Yaitu setelah itu kita membacanya, yaitu apa bacaan sujud sahwi itu? Subhana man la yanamu wa la yashu dalam satu riwayat. Ada satu riwayat lagi yang mengatakan subhana man la yashu wa la yanam. Itu riwayat yang kedua. Mau manapun dipilih boleh. Apakah kita membaca subhana man la yanamu wa la yasu atau subhana man la yasu wa la yanam, silakan. Kecuali bagi orang yang tidak hafal salah satu dari yang dua itu, boleh dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebagaimana sujud dalam solat. Apakah mau dia baca 1 kali atau dia baca 3 kali sebagaimana dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, yaitu sewaktu dia melaksanakan solat. Itu yang dibacanya sewaktu sujud sahwi. Kenapa itu yang dibacanya? Karena dia tidak hafal tadi subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yasu wa la yanam. Kemudian dia baca itu
kemudian setelah dia baca itu duduk antara dua sujud, kemudian duduk antara dua sujud dia baca, yaitu ya, zikir-zikir bacaan antara doa-doa yang dibaca sewaktu antara dua sujud, itu Rabbighfirli warhamni ila akhir. Kemudian setelah dia baca itu sujud lagi, kemudian dia baca lagi subhana man la yanamu wa la yasu, atau subhana man la yasu wa la yanam, atau dia tak hafal dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah dia itu baca, barulah dia melaksanakan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka itulah pelaksanaan tempat-tempat yang disunnahkan sujud sahwi, dan cara-cara pelaksanaan sujud sahwi, dan bacaan-bacaan yaitu sewaktu kita melaksanakan sujud sahwi. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.